Kalian pasti sudah sering mendengar ungkapan kecil-kecil cabai rawit. Ungkapan ini sering ditujukan pada hal kecil namun memiliki tekad dan keberanian yang besar. Gak cuma manusia, ungkapan ini pun berlaku pada hewan, terutama serangga. Hewan yang berukuran kecil ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan saat marah dan terancam, bisa menjadi hewan yang menakutkan. Untuk membuktikan ungkapan tadi, mari kita sama-sama saksikan momen pertarungan serangga. Yakin kalian akan setuju dengan ungkapan serangga-serangga kecil cabai rawit ini. Pertarungan pertama datang dari tawon permata melawan kecoa. Insiden ini dimulai ketika seekor tawon permata menargetkan satu kecoa untuk menjadi inang dari anaknya. Pasti kalian bertanya-tanya, memang bisa ya? Iya, bisa. Si tawon pertama ini disebut tawon parasit untuk kecoa, karena membutuhkan kecoa untuk menyimpan telur-telurnya. Duh, kasihan banget ya si kecoa. Demi menyukseskan misinya, si tawon berjalan perlahan mendekati si kecoa. Saat kecoa lengah, doi langsung meloncati kecoa dan menyengat mangsanya itu. Sengatan pertama tawon digunakan untuk melumpuhkan kaki kecoa agar mangsanya ini tidak bisa kemana-mana. Setelah itu si tawon menggencarkan sengatan kedua untuk mengontrol otak kecoa agar jinak. Bahkan setelah itu, si kecoa bisa bergerak lagi. Yap, untuk membuat kecoa menjadi inang bagi telur-telurnya, si tawon gak boleh membunuh kecoa ini. Setelah memastikan kedua sengatannya berfungsi, tawon lalu menyuntikkan telur-telurnya ke tubuh kecoa. Gak sampai di situ saja, tawon pertama akan menyeret kecoa ke sarangnya dan membangunkan sarang sendiri agar bisa menjadi inang telurnya tanpa gangguan dari luar. Dan setelah itu, misi selesai. Setelah menyaksikan kesuksesan tawon permata memangsa kecoa, sekarang kita akan menyaksikan pertarungan sengit antara kalajengking hitam melawan kepiting. Kalajengking dan kepiting sama-sama memiliki kekuatan pada capitnya. Tak hanya itu, ternyata keduanya juga memiliki racun sebagai senjata utamanya. Menyaksikan pertarungan mereka seperti sedang menonton pertandingan MMA. Lihat bagaimana di awal pertarungan mereka seperti sedang mengambil ancang-ancang. Kemudian saling menyerang di saat yang bersamaan. Gila bener, seperti tidak ada celah. Mereka terus menyerang satu sama lain dengan capit mereka. Pertarungan itu menjadi seru saat si kepiting mulai menargetkan ekor kalajengking yang tentunya merupakan senjata pamungkas lawannya. Ia menarik-narik ekor kalajengking hingga putus. Dan itulah akhir dari si kalajengking. Wah, seru sekali ya. Pertarungan sebelumnya, kalajengking dibuat kewalahan dengan serangan lawannya, yaitu kepiting. Nah, bagaimana nasib kalajengking yang satu ini melawan kumbang? Lawan kalajengking kali ini adalah kumbang badak, yang merupakan salah satu serangga terkuat di dunia. Yap, dia memiliki tubuh yang besar dari jenis kumbang lainnya, dan memiliki tanduk yang kuat. Gak hanya itu, ia bisa mengangkat beban 850 kali lebih berat dari berat badannya. Kalajengking ini benar-benar terlihat kewalahan. Lihat bagaimana agresifnya si kumbang ini menyerang kalajengking. Yah, mau gimana lagi? Kalau nggak menyerang, siap-siap saja jadi santapan si kalajengking. Kalajengking tentu saja tidak tinggal diam. Ia juga berusaha bertahan dan menyerang balik si kumbang itu. Ia mencoba menyengat kumbang dengan ekornya. Tapi sepertinya tubuh kumbang badak ini terlalu keras dan kuat untuk ditembus oleh si kalajengking. Aduh, kayaknya nasib kalajengking ini bakalan sama dengan nasib kalajengking sebelumnya. Kalau pertarungan sebelumnya antara dua jenis serangga yang berbeda, kali ini dalam satu jenis, yaitu semut. Pertarungan ini terjadi antara semut tukang kayu dengan semut api. Apakah akan terjadi kebakaran? Semut tukang kayu bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan oleh semut api. Begitupun sebaliknya. Semut tukang kayu memiliki rahang yang sangat kuat karena ia gunakan untuk membangun sarangnya di kayu. Sedangkan semut api memiliki sengatan yang mematikan. Insiden ini bermula ketika semut tukang kayu memasuki teritori semut api. Tak terima wilayahnya dimasuki hewan lain, semut api yang terkenal dengan hidup berkoloninya
lalu menyerang tukang kayu bersama-sama dengan koloninya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya si semut tukang kayu menyerah dan pergi dari sana. Wah, semut tukang kayu nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya si semut api mainnya keroyokan. Oh ya gengs, gak cuma pertarungan antara semut. Selanjutnya ada pertarungan antara lalat buah. Jenis lalat ini merupakan jenis lalat paling meresahkan bagi pemilik pohon buah-buahan tentunya. Soalnya lalat buah ini merupakan parasit yang menyimpan telurnya di dalam buah dan membiarkannya menetas kemudian memakan daging buah yang ditempatinya. Sungguh terlalu. Bisa rugi banyak kalau lalat buah ini sampai hinggap di pohon buah kalian, bukan? Gak diragukan lagi penyebab pertarungannya kali ini adalah memperebutkan jatah buah. Kedua lalat buah ini saling serang menyerang. Mereka bahkan tak ingin saling melepas dan berguling-guling ke sana kemari. Karena punya sayap, mereka bisa mengimbangi serangan lawan satu sama lain. Bisa dilihat pertarungan kali ini seri. Mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Gak sampai di situ saja, masih banyak pertarungan serangga yang lebih seru lagi. Salah satunya seperti di thumbnail kita kali ini, ada belalang sembah yang mengoyak-ngoyak tubuh kadal. Yup, seperti julukannya, belalang sembah adalah pembunuh berdarah dingin. Takut sekali. Nyantai di batang pohon itu mungkin merupakan keputusan yang bakal disesali kadal. Gimana tidak? Soalnya gara-gara berada di pohon itu, ia harus berurusan dengan belalang sembah yang kelaparan itu. Tanpa keraguan sedikit pun, si belalang sembah dengan agresif menyerang si kadal. Ia menyerang kepala kadal, menyekap kepala kadal dengan kedua tangannya, dan mulai menggerogoti wajah si kadal. Berusaha agar tidak menjadi santapan belalang sembah itu, si kadal melepaskan diri sejenak. Namun sayang, si belalang sembah sungguh tak kenal ampun. Ia lalu menyerang kadal tanpa henti. Bukan cuma si belalang sembah yang menyerang lawannya tanpa ampun. Hal yang sama juga dilakukan Reduvide. Reduvide ini merupakan salah satu serangga predator yang menyerang serangga-serangga di tanaman. Tak heran kenapa pertarungan ini bisa terjadi. Mendapati seekor ulat sedang nyantai di atas daun, membuat Reduvide ini tidak membuang-buang kesempatan. Ia segera mendekati ulat itu dan menyerangnya. Pertarungan ini benar-benar malapetaka untuk si ulat, soalnya ia nggak bisa menghindari serangan Reduvide karena berat tubuhnya. Pertarungan sebelumnya jadi kurang seru ya karena si ulat sama sekali tidak memberi perlawanan. Tapi ngomong-ngomong soal pertarungan, sulit menentukan di awal pemenang suatu pertarungan kalau kedua belah pihak memiliki kekuatan yang imbang. Sama halnya dengan pertarungan kali ini yang datang dari jangkrik. Serangga yang berkerabat dekat dengan belalang ini ternyata juga memiliki sisi agresif di dalam dirinya. Kedua jangkrik ini sangat agresif menyerang satu sama lain. Tidak ada yang ingin mengalah. Mereka menyerang tanpa henti menggunakan tangan dan mulutnya. Seperti orang makan. Saking serunya, mereka sampai berguling ke sana kemari seperti film India. Benar-benar berimbang kekuatan mereka, bukan? Lanjut ke pertarungan berikutnya, laba-laba janda hitam melawan kalajengking. Apakah dia juga duda? Kedua serangga ini merupakan serangga predator yang memiliki racun berbahaya. Kira-kira siapa yang bakal menang? Pertarungan ini terjadi di tempat kedua hewan ini membangun sarang masing-masing. Laba-laba janda hitam menyerang si kalajengking lebih dulu. Bukan hanya menyerangnya dengan kaki-kakinya yang tajam. Laba-laba janda hitam ini juga membatasi gerakan kalajengking dengan jaring laba-labanya. Mendapati ancaman yang luar biasa dari laba-laba janda hitam ini, kalajengking lalu memasang mode bertahan untuk melindungi anak-anaknya dari serangan laba-laba janda hitam. Tapi apa daya, kalajengking tidak bisa melindungi semua anaknya. Ada beberapa yang berhasil dimangsa oleh si janda hitam. Sungguh tega dirimu, hai janda.
Walaupun sedih melihat nasib anak kalajengking itu, kita harus tetap melanjutkan video ini, bukan? Selanjutnya, ada pertarungan dari Lipan dan Tarantula. Yup, pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir kali ini. Lipan sebenarnya bukan hewan yang agresif menyerang, tapi jika terdesak, ia dapat menjadi serangga yang sangat berbahaya. Seperti saat berhadapan dengan Tarantula kali ini, tidak ada pilihan selain melawan Tarantula yang ada di hadapannya. Si Lipan pelan-pelan berjalan mendekati Tarantula yang sedang memanjat dinding kaca. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, si Lipan menyerang Tarantula dengan menyengat salah satu kakinya. Sepertinya Tarantula lagi gak mood untuk bertarung, sehingga ia hanya menghindari serangan Lipan dengan memanjat lebih tinggi ke dinding itu. Tapi tentu saja Lipan tidak menyerah begitu saja. Ia pun turut mengangkat tubuhnya untuk meraih si Tarantula. Walaupun berhasil ditangkap si Lipan, Tarantula berhasil meloloskan dirinya lagi dan memanjat dinding kembali. Si kecil cabai rawit ini gak kalah menakutkannya kan jika lagi dalam mode menyerang. Nah, sekarang silakan tuliskan di kolom komentar pertarungan serangga mana yang paling seru menurut kalian.